warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tugas atau medley test mata kuliah psikologi sosial. Baiklah, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Ayu Purnamasari. Tempat tanggal lahir Ambakiang 23 Maret 2002. Jenis kelamin perempuan. Alamat rumah Jalan Tumenggong Jalil, Desa Ambakiang, nomor 108, RT 3, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Agama Islam, umur 18 tahun. Saya anak dari Bapak Safriansah dan Ibu Artina. Saya merupakan anak keempat dari 4 bersaudara. Hobi saya memasak dan main badminton. Saya pernah sekolah di SMA Negeri 1 Awayan dan lulus tahun 2019-2020 angkatan 14. Sekarang saya adalah seorang mahasiswa atau mahasiswi di Perguruan Tinggi Setia Amuntai semester 1 dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara atau S1. Kelebihan saya yaitu periang, mudah bergaul, ramah, mudah memaafkan, bekerja keras, disiplin, semangat yang tinggi, murah senyum, rajin menabung, dan tidak sombong. Kekurangan saya sering tidak percaya diri, gugup, pemalu, keras kepala, manja, kurang bisa membagi waktu, mudah putus asa, dan tidak sabaran. Identitas mata kuliah, nama mata kuliah, pengantar psikologi sosial. Dosen pembina Muhammad Fajar Nurrahman, MPSI. Manfaat mata kuliah psikologi sosial ini adalah menambah khasanah pengetahuan peserta didik tentang betapa pentingnya ilmu psikologi khususnya dalam kehidupan sosial di lingkungannya. Memberikan gambaran kepada manusia tentang bagaimana menjalin kehidupan bermasyarakat yang ideal. Mencegah terjadinya konflik di tengah kehidupan masyarakat. Memberikan solusi ketika muncul konflik di tengah masyarakat. Dan sebagai pedoman masyarakat dalam mengelola setiap perbedaan yang muncul di tengah masyarakat. Yang dapat saya pelajari, pahami, dan tahu dari semester mata kuliah psikologi sosial ini adalah mengetahui apa arti dari psikologi. Di dalam pengantar psikologi sosial membahas tentang arti psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pemikiran dan tingkah laku manusia. Dalam materi pengantar psikologi sosial juga membahas tentang teori-teori psikologi sosial dan batasan serta ruang lingkup psikologi sosial. Nah, materi pokok bahasan psikologi sosial ada 10. Yang pertama, mempelajari tentang persepsi sosial. Apa sih persepsi sosial? Persepsi sosial mengenali dan mengerti orang lain. Persepsi sosial adalah proses peralihan, penafsiran, pemilihan, dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi sosial juga merupakan aktivitas mempersepsikan orang lain dan apa yang membuat mereka dikenali. Melalui persepsi sosial, kita berusaha mencari tahu dan mengerti orang lain. Nah, di dalam persepsi sosial ini juga membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi, komunikasi nonverbal, dan atribusi. Setelah persepsi sosial, kemudian yang kedua, kita membahas tentang diri. Apa sih diri? Diri merupakan kesadaran seseorang mengenai kelompok dirinya. Keyakinan seseorang mengenai dirinya bisa berkaitan dengan bakat, minat, kemampuan, penampilan fisik, dan lain sebagainya. Dalam materi ini ada membahas identitas personal dan sosial, harga diri, perbandingan sosial, dan
presentasi diri. Kemudian setelah diri, kita membahas tentang hubungan interpersonal. Apa sih hubungan interpersonal? Hubungan interpersonal adalah hubungan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten ketika akan menjalin hubungan interpersonal. Akan terdapat suatu proses dan biasanya dimulai dengan interpersonal attraction. Dalam materi hubungan interpersonal ini juga membahas faktor-faktornya, apa itu cinta, pernikahan, dan perselingkuhan. Setelah membahas hubungan interpersonal, kemudian yang keempat kita akan membahas tentang sikap. Apa sih itu sikap? Sikap merupakan kesiapan mental, yaitu suatu proses yang berlangsung dalam diri seseorang bersama dengan pengalaman individu masing-masing untuk mengarahkan dan menentukan respon terhadap berbagai objek dan situasi. Sikap juga membahas pembentukan sikap, fungsi sikap, hubungan antara sikap dan tingkah laku, dan persuasif. Setelah sikap, kita akan membahas tentang pengaruh sosial. Apa sih pengaruh sosial? Pengaruh sosial adalah usaha untuk mengubah sikap, kepercayaan atau belief, persepsi atau tingkah laku yang dipengaruhi oleh orang lain atau lingkungannya. Pengaruh sosial bisa berdampak positif maupun negatif bagi psikologi seseorang. Ada 3 bentuk pengaruh sosial yang dikenali dalam psikologi sosial. Yang pertama, konformitas. Yang kedua, compliance. Yang ketiga, obedience. Ada 3 bentuk pengaruh sosial yang dikenali dalam psikologi sosial. Yang pertama, konformitas. Yang kedua, compliance. Dan yang ketiga, obedience. Setelah pengaruh sosial, kemudian kita akan membahas tentang tingkah laku menolong atau perilaku prososial. Tingkah laku menolong atau perilaku prososial merupakan tindakan individu untuk menolong orang lain tanpa adanya keuntungan langsung bagi si penolong. Dalam materi ini juga membahas teori menolong. Teori menolong ini ada 5. Yang pertama, teori evolusi. Yang kedua, teori belajar. Yang ketiga, teori empati. Yang keempat, teori perkembangan kognisi sosial. Dan yang kelima, teori norma sosial. Nah, di tingkah laku menolong ini juga membahas tentang faktor orang menolong. Ada 2 faktor orang menolong. Yang pertama, pengaruh faktor situasional dan pengaruh faktor dari dalam diri. Setelah membahas tentang tingkah laku menolong atau perilaku prososial, kemudian kita akan membahas tentang agresi. Apa sih itu agresi? Agresi adalah perilaku yang dimaksudkan untuk melukai ataupun mencelakakan orang lain yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, verbal atau non-verbal, baik kekerasan secara fisik, gangguan, atau serangan terhadap orang lain, atau dengan benda maupun merusak mental dengan unsur kesengajaan atau tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dalam materi ini juga membahas faktor-faktor penyebab agresi, bentuk-bentuk agresi, dan bagaimana cara mengatasi agresi. Setelah agresi, kemudian membahas tentang individu dalam kelompok dan hubungan antar kelompok. Setelah individu dalam kelompok dan hubungan antar kelompok, kemudian yang ke-9 membahas tentang kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Dan pembahasan yang terakhir yaitu membahas tentang stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Nah, kesimpulannya yang saya dapat pahami dari sini yaitu saya tahu dulu
apa arti dari psikologi. Kemudian mengetahui apa sih persepsi sosial, diri, hubungan interpersonal, sikap, pengaruh sosial, tingkah laku menolong, agresi, individu dalam kelompok dan hubungan antar kelompok, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.